Hello Prima Students, learning English is easy. Pada video kita kali ini, kita akan bahas tentang kisi-kisi sumatif akhir tahun mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9. Materi sumatif akhir tahun kelas 9 terdiri dari descriptive text, recount text, procedure text, narrative text, report text, greeting card, announcement, warning, conjunction, sympathy expression, past continuous tense, simple past tense, dan juga tentang schedule. Sebelum kita bahas satu persatu, untuk dukung channel ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru. Untuk pembahasan yang pertama, untuk materi descriptive text akan ditampilkan pertanyaan mengenai informasi umum, pertanyaan informasi rinci atau detail information, pertanyaan ciri-ciri atau karakteristik, pertanyaan makna kata atau vocabulary, pertanyaan ide pokok, dan pertanyaan benar salah. Nah, berikut ini adalah contoh pertanyaannya. Materi berikutnya adalah tentang recount text. Akan disajikan sebuah teks, dan pertanyaannya akan mengenai pertanyaan informasi umum, pertanyaan ide pokok atau tujuan teks, pertanyaan urutan kejadian atau sequence of events, pertanyaan detail information, pertanyaan makna kata, vocabulary, dan pertanyaan tentang tata bahasa atau menggunakan past tense. Nah, berikut ini adalah contoh pertanyaan tentang recount text. Berikutnya adalah materi yang ketiga mengenai procedure text. Akan disajikan sebuah teks dan beberapa pertanyaan mengenai pertanyaan tujuan atau purpose, pertanyaan tentang bahan, alat juga materi atau ingredient, pertanyaan langkah-langkah atau steps, pertanyaan urutan, sequence, pertanyaan kata perintah, imperative sentences, dan pertanyaan larangan atau prohibition. Berikut ini adalah contoh bentuk pertanyaan mengenai procedure text. Selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu mengenai narrative text. Akan disajikan sebuah teks juga, dan pertanyaannya dapat berupa pemahaman utama atau main ID, topik, kemudian pertanyaan detail spesifik tentang factual, 5W, 1H, kemudian pertanyaan struktur teks atau generic structure, pertanyaan makna kata atau rujukan bisa berupa vocabulary atau references, kemudian pertanyaan inferensi dan analisis secara tersirat, dan pertanyaan true or false, benar dan salah. Berikut ini adalah contoh pertanyaannya untuk materi narrative text. Kemudian materi yang kelima yaitu mengenai report text. Akan disajikan sebuah teks dan bentuk pertanyaannya berupa menentukan ide pokok atau tujuan teks, the main ID or the purpose, kemudian mencari informasi rinci atau fakta, dan pernyataan benar atau salah, true or false statement, kemudian mengenai rujukan kata atau pronoun reference, dan sinonim atau makna kata, vocabulary or synonym, kemudian structure text, tujuan bagian teks tersebut. Berikut ini adalah contoh pertanyaan mengenai report text. Untuk materi berikutnya, yaitu mengenai greeting card. Pertanyaannya akan berupa informasi secara tersurat atau literal comprehension, kemudian pertanyaan tujuan dan jenis kartu, the purpose and the type, kemudian pertanyaan berupa detail atau isi, detail information in the text, kemudian pertanyaan makna kata atau ekspresi, itu berupa vocabulary and expression, and then the last is pertanyaan tersirat atau interference or hidden information. Nah, berikut ini adalah contoh pertanyaannya. Dan untuk materi berikutnya adalah about announcement atau pengumuman. Berikut ini adalah contoh pertanyaannya. Pertanyaannya akan berupa tujuan pengumuman atau the main ID or the goal of the announcement, detail spesifik, bisa waktu, bisa tempat ataupun peserta.
Kemudian informasi rinci atau tindakan or action. Kemudian makna kata atau sinonim, jadi hubungannya dengan kosakata or vocabulary. Kemudian tentang pengecualian atau informasi salah, negative traits. Nah, berikut ini adalah contoh pertanyaan. The next material is about warning. Bentuk pertanyaannya akan menanyakan berupa tujuan atau fungsi, the purpose of the function. Kemudian pertanyaan berupa makna atau the meaning. Kemudian pertanyaannya akan berupa informasi rinci atau specific information, menanyakan lokasi atau konteks, dan pertanyaan berupa sinonim atau makna kata. Ini hubungannya dengan vocabulary. Nah, berikut ini adalah contoh pertanyaan tentang warning. Materi berikutnya adalah tentang conjunction atau kata hubung. Berikut ini beberapa contoh kata hubung yang akan digunakan. Di antaranya adalah after, during, while, but, so, and, dan, because. Berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan tentang conjunction. The next material is about sympathy expression, ungkapan simpati. Nah, bentuk pertanyaannya akan berupa melengkapi dialog, mengidentifikasi fungsi utama, merespon ungkapan simpati atau responding, kemudian menentukan situasi yang. Berikut ini adalah contoh pertanyaan dalam materi sympathy expression. Kan adalah past continuous tense. Berikut ini adalah contoh atau bentuk pertanyaan yang akan disajikan pada past continuous tense. Yang pertama adalah melengkapi kalimat rumpang. Kemudian ada pilihan ganda, mengubah kalimat positif ke negatif ataupun ke kalimat tanya. Kemudian menentukan waktu dan tindakan sesuai konteks kalimat dan memilih was atau were berdasarkan subjek yang sesuai. Nah, berikut ini adalah contoh pertanyaannya. Untuk materi tense berikutnya adalah simple past tense. Bentuk pertanyaannya akan berupa menentukan kata kerja. Bentuk kedua bisa jadi regular atau irregular. Kemudian mengubah kata kerja menjadi bentuk past tense yang benar. Dan mengubah kalimat simple past positif menjadi negatif ataupun kalimat tanya. Berikut ini adalah contoh pertanyaannya simple past. Oke, ini adalah materi terakhir yaitu tentang schedule. Nah, akan diberikan pertanyaan mengenai informasi spesifik yaitu waktu dan tempat. Kemudian informasi spesifik berupa aktivitas atau detail. Kemudian tujuan dan isi, inference, dan analisis urutan atau kronologi. Berikut ini adalah contoh pertanyaan. Oke, prima. Prepare your learning English is easy, right?